kemarin yang saya tayangkan ini mungkin sekilas aja tentang protokol. Slide. Jadi protokol lab COVID ini diminta oleh dari Satgas ID. Kami waktu kemarin melakukan 2 hari yang lalu melakukan Zoom online, itu diminta untuk dari Paklin membuat protokol untuk lab COVID. Kita tahu bahwa saat ini sangat PCR merupakan barang langka karena hanya terbatas, walaupun telah ada SE 234 2020 yang memperbolehkan pihak swasta, terima kasih yang telah mengeluarkan SE itu. Namun tentu yang saya ingin terapkan, yang saya sorotkan adalah bahwa saat ini sulitnya kita masuk ke dalam PCR itu, artinya menunggunya pun cukup lama. Teman-teman di daerah ada yang sampai 8 hari belum mendapatkan hasilnya. Ataupun ada perbedaan hasil, diskrepansi antara hasil di rumah sakit yang di lab yang ditunjuk, salah satu lab yang ditunjuk, kemudian begitu dikirim ke Bankes ternyata yang pertama negatif, yang kedua itu adalah positif. Itu juga adalah salah satu permasalahan yang mungkin perlu dipecahkan juga. Jadi slide saya adalah bagaimana kalau kita melihat bahwa screening, kita bisa melihat protokol yang kami sampaikan dari Paklin, yaitu slide tolong. Ada screening, diagnosis, pemantauan, dan surveillance, tolong slide. Jadi kita memanfaatkan modalitas lab yang ada, yaitu pemeriksaan yang sering kita gunakan sehari-hari, mulai dari darah lengkap atau CBC, kita bisa melihat bagaimana limfosit absolutnya dan CRP maupun NLR-nya. Di samping tentunya untuk screening saya memang menyarankan menggunakan PCR karena kita bisa melakukan deteksi dini. Walaupun kita tahu bahwa PCR itu memiliki sensitivitas yang hanya sekitar 50-70% kalau kita menggunakan sampel nasofaring. Slide tolong. Ya, yang kedua dengan diagnosis tentu ini kita harus melihat lagi ke klinis. Jadi klinis itu adalah kita kembali memanfaatkan pemeriksaan sehari-hari, yaitu pemeriksaan darah lengkap atau CBC, complete blood count. Kita bisa melihat limfosit absolut maupun NLR yang mudah sekali dihitung, baik di puskesmas sekalipun itu telah ada hematologi analyzer yang 3 div maupun yang 5 div. Nah, 5 div di tempat-tempat kita semua. Sedangkan CRP adalah sangat murah, yaitu harganya di bawah 1/6-nya dari procalcitonin. Dan di saat diagnosis inilah kita bisa memanfaatkan kombinasi antara rapid test antibody dengan PCR. Kita tahu bahwa rapid test antibody itu walaupun dia baru positif di hari ke-7, dikatakan hari ke-7 atau hari ke-10 untuk IgG, tetapi bila memang dia terinfeksi yang kedua kali, kalau mungkin pernah terkena corona di masa yang lalu, terkena COVID sekarang, kemungkinan dia akan lebih awal akan timbul antibody. Nah, kita bisa mensiasati hasil PCR yang false negatif di sini. Jadi penggunaan antibody sebaiknya digunakan juga bersama-sama dengan PCR. Tentu saya himbau kepada pemegang kebijakan untuk merangkul lab-lab maupun rumah sakit swasta yang sekarang mengerjakan paket-paket untuk rapid test ini, tolong diharapkan mereka menggunakan paketnya yaitu 2 kali pemeriksaan. Jangan hanya 1 kali, karena kalau negatif bisa saja dia tetap menularkan untuk orang lain padahal siapa tahu sesungguhnya dia positif, tapi masih masa inkubasi. Jadi harus dipaket untuk 2 kali dan kalau positif harus dilanjutkan dengan PCR. Tolong itu diatur regulasinya oleh Dinas Kesehatan, mungkin oleh Kemenkes. Slide. Untuk yang berikutnya, untuk yang pemantauan, maaf ini lanjut aja, lanjut. Ini ada alur dari Kemenkes revisi 4 ya. Untuk pemantauan tentu kita melakukan pemeriksaan serial. Kita tahu bahwa teman-teman di rumah sakit pun sering bingung menunggu-nunggu hasil PCR yang cukup lama. Oleh karena itu teman-teman di rumah sakit banyak yang menggunakan antibody sebagai lini sebelum PCR. Sambil menunggu PCR, biasanya tuh mereka minta antibodinya dulu bagaimana. Dan sejauh ini yang kami lakukan di rumah sakit tempat kami bekerja, kebetulan antibody yang positif juga swabnya positif. Dan dari teman di Bandung melakukan itu pun 67% positif. Nah, kemudian kita lihat ini pemantauan 1-3 hari tergantung klinis, kembali darah lengkap, kemudian CRP, dan berbagai pemeriksaan lab yang bisa digunakan untuk memantau kondisi dari pasien. Dan disinilah peran dari PCR. Kalau memang yang tadi hasilnya sambil ditunggu, hasilnya masih positif ataupun negatif, dan ingat jangan hanya 1 kali, tetapi harus 2 kali pemeriksaan PCR berturut-turut. Slide.
Lanjut ini untuk pemantauan melihat dari darah lengkap saja bisa kita lihat apakah kondisinya akan membaik. Slide. Maaf, slide. Nah, ini juga menunjukkan bahwa dari hari ke hari pasien ini semakin membaik, di mana akhirnya limfosit count-nya akan semakin tinggi, normal di atas 1.500, padahal tadinya sudah di bawah 1.100, dan NLR-nya juga tadinya sudah di atas 5,85, sekarang normalnya dia kembali di bawah 3, dan CRP-nya sudah normal di bawah 10 mg per liter, sedangkan tadinya dia 44, menunjukkan ada inflamasi yang berat. Slide. Slide, mohon. Maaf, slide. Nah, yang terakhir adalah apabila kita bisa memanfaatkan pihak swasta yang sekarang itu mengerjakan paket-paket itu, tapi tentu dengan regulasi, semua hasil rapid test antibody maupun PCR harus dilaporkan ke dinas kesehatan setempat. Dan tolong disiapkan inform consent maupun pelaporan dari dinas kesehatan yang dapat dilakukan oleh dari pihak Kemenkes. Nah, ini adalah saran saya yang terakhir, bahwa hasil positif itu dapat melihat adanya kantong-kantong transmisi ataupun paparan, sehingga tentu akan memudahkan dari pihak Kemenkes untuk melihat surveillance epidemiologi yang ada di Indonesia. Untuk surveillance itu membutuhkan baik rapid test antibody maupun dari hasil PCR tersebut, baik yang PCR real time maupun yang TCM. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Prof. Haryati. Terima kasih Dr. Terima kasih, kasih, Dr. mohon matur.